Lukas pasal 17 ayat yang 11. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Inilah firman Tuhan, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang kusta, 9 semuanya sembuh, 9 hilang dan 1 kembali. Pertanyaannya adalah posisi saudara ada di mana? Coba saudara jawab 9 atau 1. Yang selama ini yang saudara lakukan dalam hidup saudara, saudara ada di posisi mana? Yang 9 atau 1? Saudara, kesembuhan yang Tuhan berikan harusnya dikembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup seseorang harusnya dikembalikan lagi untuk memuliakan Tuhan. Tapi terlalu banyak orang ketika diberkati justru dia hilang dari hadapan Tuhan. Saudara jangan menyangka bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini lalu kemudian kita habiskan untuk diri kita sendiri. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang selama ini orang tidak paham dengan benar, bahwa berkat itu harus dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Nah pertanyaannya, apa yang sudah saudara berikan selama ini kepada Tuhan ketika saudara diberkati? Itu pertanyaannya. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan ketika saudara diberkati Tuhan? Ada di tempat ini yang gak diberkati? Ada? Semua kita diberkati luar biasa, bukan? Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita berikan untuk Tuhan? Ada? Apa yang kita berikan? Coba saudara jawab dalam hidupmu. Selama kau review dulu hidupmu selama sekian tahun sampai hari ini. Apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? Mungkin jawabannya adalah banyakkan dosa kali ya. Banyakkan pelanggaran yang kita buat. Banyakkan pemberontakan yang kita buat. Kita banyakkan kita menyakiti Tuhan daripada kita mengembalikan sesuatu buat Tuhan sebagai tanda syukur kita. Betul gak? Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta ini. Ketika mereka berseru kepada Yesus lalu katakan, Yesus Guru kasihanilah kami. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus menanti-nantikan? Tidak. Apakah Yesus mempending? Tidak. Langsung dia sembuhkan detik itu juga. Cuma satu dia katakan, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Saudara, ada 9 orang kusta ini tipikal orang kusta, yang 9 ini adalah tipikal orang
kusta yang hanya hidup dengan otaknya. Kenapa? Karena di otaknya adalah dia hanya bicara tentang sebuah kesembuhan. Ketika Yesus mengatakan pergilah tunjukkan dirimu kepada para imam, lalu mereka dengan bangganya pergi ke sana tanpa berpikir bahwa siapa yang sudah memberikan mereka kesembuhan itu. Harusnya yang Tuhan harapkan adalah seperti satu orang kusta ini. Ketika dia menyadari bahwa dia sembuh, dia berbalik. Dia enggak pergi kepada imam, tapi dia kemudian berbalik datang menyembah Yesus Kristus. Ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan hari-hari ini. Rasa terima kasih yang sering sekali tidak dia dapatkan dari anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak orang hari-hari ini sibuk dengan dirinya masing-masing. Ada satu kejahatan, kenapa orang susah mengucap syukur? Ada satu kejahatan, kenapa orang susah mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan sang sumber segala sesuatunya? Adalah ketika orang itu tidak pernah merasa cukup. Ketika orang itu selalu merasa kekurangan. Ketika orang itu merasa bahwa masih banyak tanggunganku. Ketika orang itu merasa bahwa aku harus bayar ini, aku harus bergaya hidup seperti ini, aku harus seperti ini. Itulah yang membuat seseorang susah untuk kembali memuliakan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang ketika diberkatin hari Minggu pun dicolong kan. Liburan, jalan kemana, pergi ketemu sama teman siapa, janjian dengan siapa. Padahal Senin sampai Sabtu Tuhan kasih sama dia untuk apa? Untuk melakukan segala aktivitasnya. Tapi hari Minggu dia lakukan hanya untuk keinginan dia sendiri. Artinya saudara, saya mau katakan begini, bahwa hubungan Allah dengan orang percaya bukan sebuah kontrak, tetapi sebuah kepemilikan. Paham gak? Hubungan antara manusia dengan Allah bukan sekedar ketika saudara dikasih sesuatu, lalu saudara kemudian mengambil, lalu menggunakannya buat hidupmu. Tetapi hubungan manusia dengan Allah adalah bicara tentang sebuah kepemilikan. Bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Makanya saudara, apa yang dibutuhkan oleh seorang anak-anak Tuhan? Perkenanannya Tuhan. Tuhan berkenan enggak dalam hidup kita? Tuhan ingin enggak dalam hidup kita? Artinya apa? Bahwa setiap orang harus punya tindakan memuliakan Dia. Boleh kita lakukan semua kehidupan ini. Saudara bisa bekerja dengan bebas sebebas-bebasnya. Tetapi persoalannya adalah apakah sang pemilik itu setuju enggak yang saudara kerjakan? Apakah Tuhan setuju enggak dengan apa yang saudara kerjakan hari ini? Kenapa? Karena kembali saudara, ketika seseorang Tuhan tolong, maka dia harus mengembalikan kepada kemuliaannya Tuhan. Coba lihat sepanjang kehidupanmu, apa yang sudah kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ada? Adakah rasa terima kasihmu yang lebih daripada orang yang diberkati yang lain? Kadang-kadang kita kan waktu kita aja nggak mau kita berikan. Itu masih belum uang kita yang diminta, kan gitu ya. Belum harta kita yang diminta. Gimana kalau Tuhan minta harta kita? Jual harta mukanya sama aku, kata Tuhan gitu. Mungkin kita masih mikir. Kasih uangmu masih mikir kita. Waktu aja dikasih sama Tuhan minta, mana waktumu? Buat aku nggak ada. Tapi kemudian kita punya masalah. Kita teriak tiap hari, Tuhan kasihani aku, tolonglah aku Tuhan, udah sekarat ini Tuhan, udah mau mampus ini. Kalau kau nggak tolong sudah mau mati aku rasanya. Hanya itu. Artinya
Jangan-jangan kita seperti 9 orang kusta ini yang gak pernah tahu berterima kasih. Kita pergi begitu saja tanpa kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Yang selama ini itu kita lakukan. Kita hidup dengan semau kita. Kita hidup dengan apa yang kita inginkan. Ya. Makanya Tuhan selalu bertanya, kemana yang lain yang sudah baik? Kemana yang sudah diberkatin? Itu pertanyaan Tuhan buat kita. Di mana? Coba perhatikan di ayat 17. Ya kan? Ini pertanyaan Tuhan buat kita. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di manakah yang 9 orang itu? Kalau ini Tuhan lemparkan kepada kita, di manakah kalian posisinya? Kalian sudah saya berkati. Kalau Tuhan bicara begitu, kalian sudah saya berkati. Kalian saya sudah berikan napas, kesehatan, semua saya sudah berikan. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kalian sekarang? Saudara, saya dulu punya bapak rohani. Ya. Kami sering komunikasi lewat WA. Oke. Kalau tengah malam, sering dia akan WA saya tengah malam tuh. Kadang jam 1 pagi, kadang jam 3 pagi. WA-nya cuma satu isinya. Kamu lagi di mana? Kalau pertanyaan itu yang saudara dapatkan, jawaban saudara apa kira-kira? Kayak tanya, kamu lagi di mana? Posisi apa yang saudara jawab? Pasti jawabannya lagi tidur, lagi di kamar, lagi ngapain ya kan? Ya kan? Tanya gitu kan, kamu lagi di mana? Pasti jawabannya gitu. Ada lagi tidur, ada lagi ini, lagi. Di awal-awal dulu ketika saya baru-baru saya nggak ngerti apa maksudnya pertanyaan ini. Kita tanya, kamu posisinya di mana? Kamu lagi di mana itu pertanyaannya. Kamu lagi di mana? Karena saya nggak nyambung, saya cuma jawab. Saya lagi ketemu teman. Diulangi lagi. Kamu lagi di mana? Ini lagi saya jelasin, saya lagi ketemu teman begini-begini, saya lagi nginjilin teman gitu kan, alasannya rohani itu. Ya kan? Terus tanya lagi sekali lagi, kamu lagi di mana? Saya jawab lagi, saya lagi ngerjain begini-begini. Terakhir dia bilang, hatimu lagi di mana? Saudara, kenapa orang bisa kembali kepada Tuhan? Ini persoalan adalah hati. Kalau hati kita tidak ketemu dengan Tuhan, hati kita tidak datang bersyukur kepada Tuhan, kita tidak akan bisa kembali memuliakan Dia. Itu persoalan. Yang Tuhan mau adalah hati yang mengucap syukur. Ketika satu orang Samaria ini, ketika dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan adalah diberikan oleh Yesus, maka dia kembali memuliakan Tuhan. Ini adalah persoalan hati. Saudara melakukan segala sesuatu dalam hidupmu adalah ini persoalan hati. Ketika hatimu fokusnya ke uang, maka kau akan sibuk memikirkan uang. Kalau fokus hatimu adalah keluarga, kau sibuk ngurusin keluargamu. Ketika posisimu, hatimu adalah ke anak, kau sibuk urusan anak. Makanya kadang sering sekali adalah posisi Tuhan itu terabaikan dalam hidup kita. Kenapa? Hati kita yang tidak kita mau berikan sama Tuhan. Orang Samaria ini dia tahu di hatinya adalah hati yang berterima kasih. Sehingga ketika disembuhkan dia kembali. Bahkan saya katakan tadi. Apa yang sudah saudara berikan sepanjang umur saudara sudah diberkati Tuhan.
napas diberikan. Waktu saudara sesak napas, Tuhan tolong saya, Tuhan langsung berikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya adalah, apa yang kau berikan buat Tuhan? Apa yang kau berikan? Hanya memberikan kejahatanmu? Hanya kau berikan kekesalan hatimu? Hanya kau berikan laporan A, B, C, D, F, G menurut apa yang kau pandang baik? Atau kau memberikan hatimu buat Tuhan? Saudara, banyak orang yang Tuhan sembuhkan. Cuma persoalannya banyak orang gak berterima kasih. Berapa orang yang berterima kasih? Tolak ukurnya adalah hati yang berterima kasih. Makanya dikatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu. Ini bicara tentang posisi hatimu yang akan menyelamatkanmu. Kalau hatimu percaya kepada Yesus sepenuhnya, maka itulah yang menyelamatkanmu. Kalau kau gak percaya gak menyelamatkan. Makanya coba cek hati kita hari ini, kita posisi hati kita lagi di mana? Lagi pengen kaya, pengen sukses, pengen hebat, pengen dihormati orang, pengen semua urusan kita selesai, pengen apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan? Jangan-jangan kita dalam posisi orang yang tidak beriman. Saudara, dulu kelompok kita itu selalu, kelompok rohani kita itu selalu bicara tentang Kristen tikus. Saudara tahu Kristen tikus apa? Saudara tahu sifatnya tikus seperti apa? Dia datang ngambil, dia grogotin, dia tinggal bekasnya, dia tinggal sampahnya, dia pergi. Saudara tahu seperti itu? Seperti tikus yang hanya menggrogotin, ngancurin semuanya, gak peduli dengan orang lain, dia ambil lalu dia pergi. 9 orang kusta ini seperti itu. Yang hanya meninggalkan, yang hanya sibuk dengan, oh saya udah dapat, udah saya pergi. Saya gak peduli lagi. Yang penting saya dapat, yang penting saya dapat. Yang penting saya hebat, yang penting saya kaya, yang penting saya ini, yang penting saya ini, dan semua yang penting dirinya. Itulah manusia-manusia Kristen tikus. Hanya meninggalkan sampah doang. Hanya tinggalkan kotoran aja. Makanya saudaraku, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini yang Tuhan mau sampaikan adalah di manakah posisi hati kita hari ini. Kalau dikatakan imanmu yang menyelamatkanmu, iman itu bicara apa yang saudara percaya di hati. Makanya ketika saudara khawatir saudara nggak makan, maka saudara nggak akan makan. Kenapa? Karena posisi hatimu yang percaya kau nggak makan. Ketika saudara percaya bahwa saudara akan gagal, maka posisi hatimu kau akan mendapat kegagalan. Makanya hati itu menjadi tolak ukur dari segala sesuatu apa yang saudara lakukan. Kenapa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang kepahitan? Karena kepahitan itu ada di hati. Kalau seseorang yang pahit, itu lebih parah daripada orang yang berzina. Tahu kenapa? Kalau orang yang berzina, waktu dia meninggalkan orang yang temannya dia berzina, maka dosanya selesai detik itu. Maka ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan bilang orang ini adalah orang yang bertobat, yang meninggalkan dosanya untuk datang memuliakan Tuhan. Tapi orang yang kepahitan, orang yang meninggalkan tetap dosanya di hati, waktu dia menyembah Tuhan lagi posisi dia adalah orang yang berdosa. Kenapa? Dosanya melekat.
Kenapa? Karena dimanapun dia berada, dia lagi memberikan orang miskin makan dengan semua kepahitannya, dia lagi berdosa. Amin. Ya, ketika dia lagi menyembah Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan penuh kepahitan, maka dia lagi posisi orang yang berdosa, lagi menyembah Tuhan. Padahal ketika kita menghadap Tuhan, kita harus menyelesaikan banyak dosa kita. Amin. Makanya kita bilang, kalau kau mau berdoa, sebelum kau berdoa, kau mengingat ada kesalahanmu kepada orang lain, selesaikan dulu. Pernah dengar ayat itu? Ya, kau pergi dulu, selesaikan dulu dosamu, selesaikan dulu masalahmu, baru kau datang kembali lagi beribadah. Itu yang kita bilang, tinggalkan dulu ibadahmu, tinggalkan dulu untuk kau menyelesaikan dosamu, baru kau datang. Makanya kalau orang kepahitan, ngapain pun dia, sekalipun yang baik yang dia lakukan, tetap dihitung Tuhan adalah sebuah kejahatan. Itu orang kepahitan. Misalnya saya pahit dengan seseorang, lalu saya berkhotbah, saya lagi berkhotbah dengan orang yang kepahitan. Makanya saya transfer apa? Kepahitan kepada saudara-saudara. Itu yang banyak orang tidak sadari. Makanya patokannya adalah apa yang di hati kita. Ya. Gak bisa hati ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Makanya hati ini akan dikunci, akan bisa terkunci ketika pikiranmu juga bisa kau kunci dengan baik. Makanya kita bilang apa? Pikirkanlah hal-hal yang sederhana. Supaya apa? Supaya itu tidak masuk ke dalam hatimu dan hatimu menjadi luka. Kalau kamu mengembangkan segala sesuatu, makanya pikiran ini adalah pintu di mana kejahatan masuk dan kebenaran masuk. Ketika kau berpikir, wah hidup ini pahit, hidupku kok susah, kok aku selalu gagal di sini, berarti Tuhan gak sayang sama aku, berarti Tuhan gak ini sama aku, akan begitu. Mulailah dengan imanmu kau mempercayai bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Akibatnya apa? Rusaklah semua kehidupanmu. Karena posisi yang terbaik adalah posisi di mana hatimu datang kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Makanya ketika hatimu hidup dengan semua, kau masukkan dengan semua banyak kejahatan, inilah yang membuat kau tidak akan pernah menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Gini, saudara yang saudara harus tahu, Tuhan mau setiap orang masuk dalam standar Tuhan. Ya. Standar Tuhan adalah orang seperti apa? Orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersuka cita, orang yang hidup dengan imannya, orang yang hidup dengan tindakan yang benar. Ada sebuah standar yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak masuk dalam standar itu, dampaknya apa? Kita akan berbalik dan kembali akan memusuhi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tidak masuk dalam standarnya Tuhan, akan mengalami kejenuhan. Makanya sering sekali orang banyak jenuh hari-hari ini. Gini-gini aja dalam Tuhan. Gak bisa kok ini, gini aja dalam Tuhan, bogono begini. Ya kan? Paling tinggal ke gereja udah selesai semua dosanya, paling berdoa selesai. Gak seperti itu. Setiap orang harus masuk ke dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Apa itu hubungan dengan Tuhan? Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Ketika hatimu dijamah oleh Tuhan, ketika hatimu hancur di hadapan Tuhan. Ketika hatimu benar-benar bersuka cita dan bersyukur dalam Tuhan. Itu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Nah, kalau orang itu tidak sampai kepada standarnya Tuhan, maka itulah yang hari-hari ini orang suka jenuh. Coba lihat banyak orang, mana lebih banyak orang menghabiskan waktu? Pegang handphone atau pegang Alkitab? Pegang handphone banyak orang.
Saudara mungkin lebih senang pegang media sosial, melihat chatting sama siapa, nonton YouTube, nonton handphone segala macam daripada saudara baca firman. Kenapa? Karena itulah yang ada di hatimu. Kenapa masalahnya? Masalah besarnya adalah hatimu tidak menginginkan Tuhan. Maka kau mencari hiburan yang lain. Saudara, terakhir saya mau sampaikan saudara adalah ini bicara tentang hatimu yang harus ke Tuhan. Kesimpulannya adalah orang yang tidak hatinya ke Tuhan, maka dia tidak akan pernah berterima kasih. Orang yang tidak hatinya ke Tuhan, maka dia akan susah untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara masih lebih doyan pegang handphone, media sosial dan yang lain-lain, bahwa sebenarnya hatimu lagi tidak ke Tuhan. Karena orang percaya itu kesukaannya adalah firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Bagaimana kau bisa diberkati Tuhan? Bagaimana Tuhan mau memulihkan hidupmu? Sang pemilik hidup aja kau musuhin. Sang pemilik hidup aja kau abaikan. Bagaimana Tuhan mau mengubah? Ibarat orang yang punya, ibaratnya saudara ketemu sama orang kaya, kaya banget, saudara sudah kenal dia, saudara sudah tahu nomor teleponnya segala macam, tapi saudara jauhi. Saudara nggak akan pernah dapat apa-apa. Sama dengan Yesus seperti itu. Saudara tahu bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah sumber segala sesuatunya, tapi saudara jauhi. Harusnya otak kita ini harusnya mulai kita brainwash dengan baik. Kita harusnya mulai memahami, dia Allah yang maha tinggi. Apa yang kita lakukan? Saya mendekat. Saya mencoba untuk meraih hatinya. Saya mencoba untuk membuat dia senang. Supaya apa? Supaya dia selalu mengingat saya. Amin. Itu yang dilakukan. Kita harus mulai, otak kita harus mulai jernih melihat bahwa kita punya Tuhan sumber segala sesuatunya. Apa yang kita lakukan? Dekati dia, senangkan hatinya, minta tolong, belas kasihan untuk selalu bisa dekatan dengan dia. Itu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang bodoh. Sudah tahu dia sumbernya, sudah tahu dia adalah jawaban semuanya, kita jauhi. Kita meninggalkan dengan cara hidup kita sendiri. Makanya kenapa orang lumpuh, orang Samaria ini orang yang diberkati. Karena dia tahu dia kembali. Sumbernya dari mana? Yesus yang menyembuhkan, maka dia kembali. Sementara yang 9 itu bodohnya apa? Ketika disembuhkan dia meninggalkan. Apakah tidak mungkin lagi dia akan mendapatkan penyakit kusta lagi? Mungkin. Tiba-tiba dia kembali lagi setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu kembali lagi kustanya. Kira-kira dia mau ketemu sama siapa lagi? Minta tolong lagi. Artinya saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara diberkati oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jangan kau hidup dengan semaumu. Kau meninggalkan Tuhan. Setelah kau dapat menjadi Kristen tikus, waktu dapat udah dia makan, dia pergi, dia hanya meninggalkan sampah. Amin. Ya, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Pegang dengan benar, dia adalah sumber segala sesuatu. Yesus adalah sumber segala sesuatu. Apa yang kita lakukan? Dekatkanlah dirimu kepada sumber itu. Senangkanlah Tuhan dengan caramu. Buatlah dia terpesona melihatmu karena imanmu yang tahu berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.